Setelah menjelaskan tentang sharih talak dan kinayahnya, Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang ta'liq at-talaq bisyurut, mentaklik talak dengan syarat-syarat. Kata beliau di dalam bab ini ada 3 pembahasan saja. Ya, cuma agak panjang ya contoh-contohnya. Yang pertama, keabsahan untuk menggantung talak dan pembebasan dengan syarat nikah dan kepemilikan. Kata beliau, yasihhu ta'liqut talaq wal ataq bi syartin ba'da nikahi wal milk wa la yasihhu qablahu. Kata beliau, boleh menggantung talak dan pembebasan ya dengan syarat. Dengan syarat hal tersebut setelah dia boleh dia gantung, tapi dengan syarat setelah nikah dan setelah kepemilikan. Dan tidak syah sebelumnya. Ya, jadi kalau dia sudah nikah, kemudian dia syaratkan, maka syah hal tersebut. Nah, ini pensyaratannya. Kalau misalnya dia katakan kepada istrinya, kalau kamu keluar dari rumah, maka kamu talak, misalnya. Itu syarat ya. Talaknya digantung pada apa? Kalau dia keluar dari rumah. Atau misalnya, ya dia berkata kepada budaknya, kalau kamu mampu untuk menghafal Al-Quran, maka kamu bebas misalnya. Maka ini pembebasan digantung di atas apa? Di atas syarat. Ya, ini boleh. Tapi pembolehannya setelah menikah dan setelah apa? Setelah memiliki. Ya, setelah menikah dan setelah memiliki. Nah, adapun kalau dia belum menikahinya, ya, belum memilikinya, kemudian mengucapkan hal tersebut, maka hal tersebut tidak syah. Baik. Sebelum saya teruskan, perlu saya terangkan ya, bahwa mentaklik talak, menggantung talak dengan syarat, itu terbagi 3. Yang pertama, ada yang merupakan syarat secara murni. Ya. Dia menggantungnya dengan syarat yang sifatnya murni. Menggantungnya dengan syarat murni. Contoh, misalnya dia berkata, kalau matahari sudah terbenam, maka kamu talak. Ya, ini murni ya, penggantungan. Dan kalau begini keadaannya, ini dia terhitung talak. Keadaan yang kedua, ya, dia menggantung pada sesuatu, dan penggantungannya itu dia maksudkan sumpah, murni sebagai sumpah. Murni sebagai sumpah. Contoh, dia berkata ya kepada istrinya, kalau engkau berbicara dengan si Fatimah, maka kamu talak. Ya, kamu apa? Talak. Di sini sifatnya walaupun dalam bentuk mentalik, menggantung talak, tapi ini dia maksud dengannya apa? Dengannya sumpah. Ya, maksudnya dia bersumpah istrinya jangan berbicara dengan siapa? Si Fatimah. Tapi dia gantung dengan kata apa? Kata talak. Jadi kalau dia sumpah murni seperti ini, itu hukumnya dia bayar kafarah. Kafarah sumpah. Akan datang di pembahasan nanti masalah sumpah. Hukumnya dia bayar kafarah sumpah, tidak dihitung talak. Jelas ya, tidak dihitung talak. Ya. Dan ini jelas ya sebagai sumpah di sini. Karena tidak ada hubungannya. Apa hubungannya dia dilarang berbicara dengan Fatimah dan dia ditalak? Jelas ya? Tidak ada hubungannya. Baik, yang ketiga, ada syarat yang mengandung kemungkinan. Ya, mungkin dia sebagai sumpah dan mungkin dia sebagai syarat. Ya, mungkin dia sebagai sumpah dan mungkin dia sebagai syarat. Kalau dia berkata kepada istri ya misalnya, kalau kamu keluar dari rumah, maka kamu talak. Nah, ini ada mengandung kemungkinan. Jelas ya? Kalau kamu keluar dari rumah, kamu talak. Ya, kemungkinan suami bersumpah saja melarang dia keluar dari rumah. Ya, diancam dengan talak. Dan kemungkinan dia menghendaki seperti itu. Saya talak kamu kalau kamu keluar dari rumah misalnya. Dia menginginkan apa? Mentalaknya. Maka di kondisi yang mengandung kemungkinan yang seperti ini, itu harus diperjelas apa niatnya. Kalau dia niatnya talak, maka terhitung apa? Talak. Kalau dia niatnya sumpah, maka itu hanya membayar apa? Membayar kafarah sumpah. Baik.
Ini simpulannya ya. Untuk masalah mentaklik talak. Jadi kata beliau, yasihhu ta'liqut talak wal ataq. Boleh mentaklik, menggantung talak wal ataq dan pembebasan. Bisyarat. Dia gantung dengan sebuah syarat. Ba'da nikahi wal milk. Tapi hendaknya hal tersebut setelah menikahi dan setelah memiliki. Ya. Setelah menikahi dan setelah memiliki. Jadi kalau misalnya dia katakan ya kepada seorang perempuan, ya, dia belum nikahi ya. Kalau saya nikahi kamu, maka kamu talak. Ya. Dia belum nikah. Saya nikahi kamu, kalau saya nikahi kamu, maka apa? Kamu talak. Setelah itu dia nikahi betulan. Talak atau tidak? Jawabannya tidak, sebab dia mengucapkannya sebelum apa? Sebelum dia menikahi dan sebelum dia memilikinya. Demikian pula kalau dia berkata kepada seorang budak, kalau saya miliki kamu, kamu talak, kamu bebas. Ya. Ketika dia beli budak tersebut, maka ini tidak langsung dia dibebaskan, sebab dia waktu mengucapkannya belum memiliki. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, "Falau qala in tazawwajtu fulanatan fahiya taliqah." Fahiya taliqah. Atau in malaktu fahiya hurra fatazawwajaha atau malakaha lam tutallaq atau tu'taq. Ini kata Ibnu Qudamah, andai kata dia berkata, apabila saya menikahi si fulana, maka dia talak. Atau dia berkata kalau saya miliki si budak perempuan itu, maka dia bebas. Ternyata setelah itu dia nikahi betulan atau dia miliki betulan. Maka di sini si istri tidak tertalak dan si budak tidak dibebaskan. Sebab ucapannya tersebut dia ucapkan kapan? Sebelum menikahi dan sebelum memiliki. Nah, kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan ada watu syarat. Ya. Menjelaskan kata-kata yang menunjukkan syarat. Ya. Kata beliau wa ada watu syarat sittun. In, ida, wa ayyun, wa mata, wa man, wa kullama. 6 disebut di sini ya, walaupun sebenarnya bukan pembatasan pada 6. Hanya saya kebanyakan yang digunakan 6 ini. Iya. Kebanyakan yang digunakan adalah 6 ini. In. Misalnya in dhahabti ila suq fa anti taliq. Kalau kamu pergi ke pasar, kamu taliq. Atau id, idza kharajta minal bait fa anti taliq. Iya. Ida. Pakai ida ya. Wa ayyu. Ya, ayyum ra'atin taqumu minkunna fahiya taliq. Dia berkata kepada istri-istrinya, siapa saja di antara kalian yang berdiri, maka dia talak. Ya. Atau man. Dia pakai kata man. Ya. Misalnya dia katakan man dakhala minkunna fil ghurfa fahiya taliq. Atau pakai mata. Ya. Dia berkata misalnya mata dakhal fil matbah, ya, fa anti taliq misalnya. Atau dia pakai kata kullama. Ya. Misalnya. Dia suaminya berkata kullama nimta fis sabah fa anti taliq. Nah, ini contoh ya, penggunaan. Ya, kalau misalnya hal tersebut digunakan ya dalam pensyaratan, maka ini benar sebagai pensyaratan. Dianggap sebagai pensyaratan. Kemudian Ibnu Qudamah katakan walaysa fiha ma yaqtadi at-takrar illa kullama. Tidak ada dari kata-kata itu dari 6 itu yang menunjukkan mana takrar kecuali kata kullama. Jadi kullama saja yang menunjukkan berulangnya. Kullama itu bisa berulang. Nah, kata beliau wa kulluha, kemudian Ibnu Qudamah terangkan ketentuan umum pada syarat pada kalimat-kalimat ini kalau digunakan. Ya, kata-kata yang menunjukkan syarat ini. Kata beliau wa kulluha idza kanat musbatatan sabata hukmuha inda wujudi syartiha. Dan semuanya apabila dia musbatah, ya, maka tetaplah hukumnya ketika syaratnya ada. Tetap hukumnya ketika syaratnya ada. Fa idza qala in qumti fa anti taliq. Kalau dia berkata misalnya kalau kamu berdiri maka kamu talak. Ini musbatah ya. Kalau kamu berdiri kamu talak. Faqamat, lalu berdiri perempuan itu, si istri berdiri, maka dia akan talak. Wan halla syartuhu. Nah, baik.
Sebab syaratnya sudah terpenuhi. Wa in qala kullama kumti fa anti taliq. Tulliqat kullama qamat. Kalau dia berkata setiap kamu berdiri, kamu talak. Maka hukumnya dia ditalak tiap kali berdiri. Ya. Baik. Tiap kali berdiri. Kemudian kata beliau, wa in kanat nafiyatan, itu musbatah ya, contoh kalau dia dalam keadaan musbatah. Ya. Kalau dia dalam posisi nafi, kaqaulihi illam utallikki fa anti taliq. Ya, syaratnya dalam bentuk nafi ya. Misalnya kalau saya tidak mentalakmu, maka kamu talak, sudah terhitung talak. Ya, jadi suami ingin mentalak ya. Ya, dia berkata kepada suaminya, kepada istrinya, tunggu sebentar lagi. Kalau saya tidak talak kamu, kamu akan talak sendiri. Ya. Nah, kanat alat tarahi. Kalau dia berucap seperti itu, maka ini talaknya tidak langsung jatuh, tapi ada waktu. Ya, ada waktu. Idza lam yanwi waqtan bi'ainihi. Kalau dia tidak meniatkan waktu tertentu. Ya, kalau dia niatkan waktu tertentu misalnya, kalau saya tidak talak kamu dalam tahun ini, kamu talak sendiri, itu waktu tertentu ya, berarti 1 tahun terhitungnya. Tapi kalau dia tidak niatkan, maka dia alat tarahi. Ya. Fala yaqa'u talaq illa fi akhir awqatil imkan. Talaknya tidak terjatuh kecuali pada akhir waktu yang paling memungkinkan. Ya, dan ini dilihat kondisi ya dan keadaannya. Kemudian kata beliau wasairul adawat alal faur. Dan seluruh kata-kata yang menunjukkan syarat yang sudah berlalu itu semuanya menunjukkan fauriyah. Maksudnya begitu diucapkan maka talaknya terjadi sesegera mungkin setelah itu. Fa idza qala mata lam utallikki fa anti talik. Kalau dia berkata, ya. Kalau misalnya dia berkata, kapan saya tidak mentalakmu, maka engkau adalah talak. Walam yutallikha, tulliqat fil hal. Ya, dan dia tidak mentalaknya pada waktu itu, maka langsung talak pada keadaan itu juga. Kenapa? Sebab memang konteksnya kalau dia pakai mata seperti itu. Kapan? Ya, perhatikan ya. Kapan saya tidak mentalakmu, maka engkau talak. Oh, ini kalimat kapan menunjukkan semua waktu. Ya, jadi kalau setelah itu dia tidak berbicara talak, dengan sendirinya jatuh talak itu. Ya. Wa in qala kullama lam utallikki fa anti talik. Kalau dia berkata misalnya setiap kali saya tidak mentalakmu, maka engkau talak sendiri. Ya. Famadha zamanun yumkinu talaquha fihi salatan wa lam yutallikha tulliqat salatan. Kalau terjadi seperti itu, kemudian berlalu waktu yang pada waktu itu memungkinkan dia untuk mentalak istrinya 3 kali, maka si istri sudah ditalak 3. Sebab ini kata kullama berulang ya. In kanat madkhulan biha. Tapi ini sekali lagi syaratnya kalau istrinya sudah didukhul ya. Kalau belum dukhul, ya ini tentunya tidak masuk di pembahasan ini. Nah, kemudian kata beliau wa in qala kullama waladti waladan fa anti talik. Kalau dia berkata setiap kali kamu melahirkan anak, maka engkau talak. Ya. Fa waladat tawaimaini. Ya. Fawaladat tawamaini tulliqat bil awwali wa banat bil tsani linqidai iddatiha bihi wa lam tatallaq bihi. Nah, jadi misalnya dia berkata kepada istrinya, setiap kali kamu melahirkan anak, maka kamu talak. Ternyata si istri melahirkan 2 anak kembar. Hah? Apa dihitung 2 kali talak? Kata Ibnu Qudamah, ya. Anak pertamanya saja yang dihitung talak. Jelas ya? Anak yang kedua tidak dihitung talak lagi. Ya, tidak dihitung talak lagi. Kenapa? Sebab dia ketika anak pertama keluar, itu sudah terhitung talak 1 kan begitu. Begitu si istri sudah melahirkan dengan anak pertama, ya perempuan yang masa iddahnya kan kalau dia hamil sampai melahirkan. Berarti ini sudah hilang masa iddahnya. Dengan sendirinya dia sudah apa? Sudah bainuna. Jelas ya? Dia sudah bainuna. Maka begitu dia sudah bainuna, masuk lagi talak yang kedua tidak dianggap lagi. Ya sama saja kalau misalnya dia talak istrinya talak 1. Berlalu 3 kali haid. Setelah 3 kali haid sudah lepas istrinya, bukan lagi istri. Ya, ketemu di jalan misalnya dengan istri lamanya dia berkata, "Saya talak 2 kamu." Terhitung atau tidak? Tidak terhitung sebab tidak masuk lagi dalam istrinya. Jelas ya? Maka demikian pula di sini. Ketika dia melahirkan 2 anak kembar, keluar anak pertamanya, maka ini sudah dihitung talak, sudah lepas sudah ikatan nikahnya, sudah bainunah.
maka anak yang kedua lahir, anak yang kedua tidak terhitung lagi sebagai talak. Nah, begitu maksud dari Ibnu Qudamah ya. Ini contoh-contoh saja yang beliau bawakan di sini untuk mendetailkan ya bagaimana fikih itu ya. Kemudian kata beliau, wa in qala in hibti fa anti talik. Tulliqat bi awalil haid. Andai kata suami berkata, apabila kamu haid, maka kamu talak. Maka dia dihitung talak di awal kali dia haid. Nah, fa in tabayyana annahu laysa bihaidin lam tutallaq. Kalau misalnya tampak bahwa itu bukan haid, maka dia belum ditalak. Jadi kalau misalnya keluar darah, dia bilang haid misalnya, dihitung talak. Tapi kalau ternyata diperiksa darahnya, bukan darah haid, ternyata darah istihadah, maka ini tidak dihitung talak. Baik. Fa in qalat qad hidti, fa in qalat qad hidtu, fakadzabaha, tulliqat. Kalau si istri berkata, saya sudah haid. Lalu suami berkata, kamu dusta, kamu belum haid. Ya, maka yang dipegang di sini ucapan siapa? Hah? Ucapan istri. Karena istri ucapannya dipegang. Kalau dia mengatakan dirinya sedang hamil, demikian pula harusnya dipegang ucapannya kalau dia mengatakan dirinya sedang apa? Sedang haid. Maka walaupun suami berkata kamu dusta, itu sudah dihitung apa? Jatuh talak. Wa in qala qad hidti, tapi kalau terbalik, suami yang berkata kamu sudah haid, ya. Wa kadzabathu, dan si istri mendustakannya. Oh, kamu dusta, tidak benar, saya belum haid. Ya. Tapi suami berkata, kamu sudah haid. Ya. Jatuh talak atau tidak? Kata Ibnu Qudamah, tulliqat. Jatuh talak. Kok bisa? Ya. Biikrarihi, karena suami mengikrar hal tersebut. Jadi kalau dia ikrar, dia benarkan kamu haid, itu sama saja. Kalau dia berkata, kamu talak, sama saja. Jelas ya? Sama saja, dia sendiri yang menginginkannya. Jadi kapan dia mengikrar, selesai, diterima. Dia dianggap talak. Fa in qala in hidti fa anti wa dharratuki taliqatan. Ya, kalau misalnya suaminya berkata, andai kata kamu haid, maka kamu ya dan madumu dua-duanya talak. Ya. Faqalat qad hidtu. Lalu si istri berkata, saya sudah haid. Fakadzabaha, dan suami mendustakan, kamu dusta. Ya. Maka yang tertalak tulliqat duna darratiha. Maka hanya perempuan itu saja yang tertalak, adapun madunya tidak tertalak. Ya, sebab hanya dia saja mengakui bahwa dirinya apa? Sedang haid. Ya, perhatikan ini konsekuensi dari apa? Menggantung syarat talak. Dan perhatikan bagaimana ya, kedetailan di dalam menjatuhkan hukum-hukum itu. Sesuai dengan lafaz dan kalimat yang diucapkan. Ya, karena itu pembahasan masalah talak ini bukan pembahasan yang sifatnya main-main. Ya. Nah, dan berkaitan dengan masalah talak ini bukan masuk di dalam pembahasan fatwa di kebanyakan pembahasannya. Ya, karena itu banyak dari ulama kita kalau ditanya tentang masalah talak, mereka tidak jawab. Tapi disuruh ke mana? Disuruh ke pengadilan. Karena nanti di pengadilan dilihat apa lafadznya dia mentalak, bagaimana kondisinya, apa kata-kata yang dia ucapkan. Ini perlu diperiksa, didetailkan. Jelas ya? Kalau misalnya orang yang mengucapkannya ya agak miring-miring sedikit, ya, maka ini perlu diberikan ke tim ahli untuk memeriksanya, supaya pengadilan menentukan apa yang cocok hukum dalam hal tersebut. Adapun dia tanya ke mufti, ya, maka ini mufti sulit memberikan jawaban yang cocok untuknya. Jelas ya? Karena itu kebanyakan pembahasan talak ini itu tidak di pembahasan fatwa, tapi di pembahasan apa? Di pembahasan qada. Di pembahasan qada. Ya, kecuali dalam hal-hal umum misalnya, mungkin saja boleh dijawab di hal-hal umum berkaitan dengan fikih seputar talak. Tapi berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi dalam masalah talak, ini kebanyakannya pembahasan qada, di pembahasan peradilan, bukan di pembahasan fatwa. Ya, baik. Sekiranya cukup dalam di sini ya. Insyaallah taala kita sambung lagi nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.